Di awal film, kita diperkenalkan dengan kelompok gerilyawan yang disebut FMLN yang menantang ketimpangan sosial yang terjadi di El Salvador. Perjalanan mereka pun terhenti ketika melihat sebuah rumah yang nampak sempit tanpa penghuni. Rumah itu adalah rumah warga sipil yang kemungkinan besar telah diculik dan dihabisi oleh militer El Salvador. Ketika salah seorang mereka mengecek ke belakang rumah, La familia que vivía en esa casa. ya, di sana terdapat sekumpulan mayat warga desa yang telah dihabisi oleh militer. Singkat cerita, di markas mereka yang berada di dalam sebuah goa, para gerilyawan atau pemberontak melakukan siaran radio untuk memperingatkan warga bahwa militer El Salvador akan menyisir desa-desa di wilayah pegunungan. Mereka berharap seluruh warga sipil segera meninggalkan desa untuk sementara waktu demi menghindari serangan. Beberapa menit setelah siaran berlangsung, pemberitahuan yang mereka khawatirkan benar-benar terjadi. Pasukan militer mulai membuat kekacauan di desa El Mozote. Mengetahui hal tersebut, Elma, Rio, dan pasukannya segera bergegas menuju desa untuk membantu warga. Después, Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang anak bernama Jose. Saat sedang mencari iguana di hutan bersama temannya, Jose melihat sebuah helikopter militer yang terbang menuju desanya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia segera berlari untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya di desa, Jose menyaksikan seluruh warga telah dikumpulkan oleh pasukan militer. Ketika melihat ibunya dan adiknya berada di antara kerumunan tersebut, Jose langsung menghampiri mereka. Meskipun ia sadar tindakan itu membahayakan dirinya sendiri. Di halaman desa, Lopez memerintahkan anak buahnya untuk memisahkan para pria dewasa dan warga lainnya. Mereka kemudian mengikat para pria tersebut sebelum menggiring seluruh warga ke gereja dan ditahan sambil memeriksa identitas masing-masing. Sesampainya di gereja, Lopez kembali memerintahkan agar seluruh perempuan dipisahkan dan dibawa ke tempat lain. Maria, ibu Jose, sempat memohon agar dirinya tidak dibawa. Lopez memeriksa tas milik Jose. Namun yang ia temukan di dalam tas itu hanyalah seekor iguana yang sebelumnya ditangkap Jose di hutan. Maria lalu dibawa para tentara ke sebuah lapangan tempat ia akan dieksekusi. Namun saat hendak ingin diperkaos sebelum dieksekusi, tiba-tiba sayangnya, para prajurit lain yang mendengar suara tembakan segera menghampiri ke lokasi dan langsung menembaknya. Di sisi lain, Jose dan adiknya yang berhasil melarikan diri ke gereja berusaha mencari ibu mereka. Namun, Lopez yang melihat mereka segera menangkap Jose dan membawa kabur ke tempat jasad ibunya berada. Setelah sampai, Jose memanfaatkan kelengan para prajurit untuk melarikan diri ke dalam hutan. Saat dikejar, ia bersembunyi di bawah tumpukan ranting agar tidak terlihat. Tak lama kemudian, para prajurit menemukan sosok mayat di sekitar hutan dan mengira mayat tersebut adalah Jose. Karena kesalahpahaman itu, pengejaran pun dihentikan, sehingga Jose berhasil lolos dan menyelamatkan diri. Film kemudian beralih ke sebuah gereja. Di sana, para militer menembak dan membakar semua warga desa yang mereka anggap sebagai pendukung gerilyawan dan melawan pemerintahan El Salvador. Singkat cerita, Jose yang berhasil melarikan diri dari tentara, di tengah pelariannya, ia bertemu dengan sekelompok pemberontak. Disinilah kita dikenalkan dengan Elma, seorang wanita tangguh yang berjuang melawan ketimpangan ekonomi pemerintahan. Tak lama kemudian, Jose melihat ibunya yang telah dikumpulkan oleh para pemberontak. Rafael kemudian memberitahu Jose bahwa prajurit militer adalah orang-orang jahat yang menganggap rakyat seperti mereka bukanlah bagian dari El Salvador. Mendengar ucapan Rafael, Elma langsung menegurnya. Menurutnya, Rafael tidak pantas mengatakan hal seperti itu, terutama mengingat kondisi Jose yang baru saja kehilangan ibunya. Es el problema. Rafael es el problema. y ese niño no es Diego. Tanpa banyak bicara,
mereka segera menguburkan para jasad tersebut dan meninggalkan tempat itu. Karena salah satu rekan mereka yang memantau dari atas bukit memberitahu bahwa pasukan militer akan tiba dalam waktu sejam. Dalam perjalanan, mereka melihat sebuah gereja yang dipenuhi mayat. Namun mereka menyadari bahwa mengubur seluruh jasad tersebut akan memakan waktu yang sangat lama. Rio selaku pemimpin kelompok pemberontak kemudian memerintahkan anggotanya untuk menutupi pintu gereja dan segera meninggalkan lokasi tersebut sebelum pasukan militer pun tiba. Di dalam perjalanan, tiba-tiba Jose berlari untuk membongkar jasad ibu dan adiknya. Sontak, Elma yang melihat lalu mengejarnya. Dan ketika sampai, tiba-tiba ya, terjadi baku tembak dan Elma terkena di bagian perutnya. Beruntungnya, peluru hanya menembus jaringan otot saja. Singkat waktu, kita diperkenalkan juga dengan Kolonel Montenegro, pemimpin pasukan militer. Montenegro mengatakan bahwa kita harus menangkap pemberontak tersebut, karena mereka akan mengumpulkan semua bukti kekejaman di El Mozote dan dapat menggulingkan pemerintahan El Salvador. Di sisi lain, para pemberontak membagi tugas menjadi 3 kelompok. Rio mengatakan bahwa para prajurit akan mengejar kelompok dengan jumlah anggota yang terbanyak. Karena hal itu, 10 anggota bergerak ke arah utara untuk mengalihkan perhatian dan membuat para prajurit kelelahan mengejar mereka. Sementara itu, 2 orang kembali ke perkemahan. Adapun Rio, Elma, Jose, dan Eduardo melanjutkan perjalanan bersama. Saat Elma terbangun dari istirahatnya, ia melihat Jose sedang duduk sendirian di luar. Elma kemudian menghampirinya dan berkata bahwa semua yang berada di sini telah kehilangan orang yang mereka cintai akibat perang ini. Elma lalu menceritakan masa lalunya. Dahulu, ia ditinggal di kota bersama keluarganya. Suatu hari, saat adiknya pulang sekolah menggunakan bus, perjalanan mereka terhenti karena jalan dipenuhi demonstran. Di tengah kekacauan itu, para prajurit militer tiba dan menembaki kerumunan demonstran. Salah satu peluru menyasar dan mengenai adiknya hingga tewas. Sejak saat itu, ibunya mengalami gangguan kesehatan jiwa. Hampir setiap hari, ia turun ke jalan untuk memprotes pemerintah dan menuntut keadilan atas kematian anaknya. Namun, karena aksinya tersebut, ibunya diculik oleh ragu pembunuh militer dan kemudian dihilangkan. Mendengar kisah itu, Jose lalu pergi meninggalkan Elma sambil mengucapkan kata-kata yang tidak lagi jelas terdengar. No llores. No es culpa tuya. No es la primera vez que se escapa. Pero ¿y a dónde va? Tak lama kemudian, salah seorang rekan Elma yang menjelaskan bahwa Jose sedang mengalami gejolak batin yang sangat berat. Trauma yang ia alami membuat saraf otaknya mempengaruhi bicaranya. Sehingga, untuk sementara waktu, ia tidak dapat berbicara dengan normal. Meskipun begitu, petugas medis meyakinkan bahwa kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara, dan Jose diperkirakan akan pulih seiring waktu serta proses pemulihan emosinya. Pada malam harinya, para pemberontak menemukan seorang jurnalis yang berniat untuk meliput konflik tersebut. Keesokan paginya, Rio menyerahkan foto-foto yang berisi bukti pembantaian di desa El Mozote, dengan harapan jurnalis itu mau menerbitkan berita tersebut kepada publik. Namun, sang jurnalis menolak untuk langsung mempublikasikannya. Menurutnya, kasus itu merupakan berita yang sangat besar, sehingga ia harus melihat langsung lokasi pembantaian sebelum ia bersedia menerbitkannya di koran. Salah satu anggota pemberontak menentang permintaan itu karena wilayah El Mozote masih dipenuhi pasukan Montenegro, sehingga perjalanan mereka ke sana sangatlah berbahaya. Dan sebenarnya hanya ada satu saksi kunci yang dapat memperkuat bukti pembantaian, yaitu Jose. Namun karena Jose yang mengalami kesulitan berbicara akibat trauma yang dialaminya, ia tidak mampu memberikan kesaksian. Akhirnya, setelah mereka selesai melakukan siaran radio, Rio memutuskan menerima pemerintahan sang jurnalis dan bersedia mengantarkan ke lokasi pembantaian di El Mozote demi mengungkap kebenaran kepada dunia. We agree with you. The boy can be. We'll take you to the village today. Setelah melakukan siaran, mereka juga menemukan jasad-jasad yang sudah membusuk.
Jurnalis tersebut pun memfotonya dan menulis setiap penemuan jasad yang mereka temukan. Di tengah jalan, Montenegro melihat pasukan pemberontak dari kejauhan. Lopez pun menyarankan agar membombardir mereka dari kejauhan. Namun, Montenegro menolak karena pasukan pemberontak itu tidak membawa perangkat saluran radio dan memungkinkan para pemberontak yang lain akan menyiarkan berita esok harinya. Singkat cerita, ketika mereka sedang beristirahat di tempat dekat base camp, tiba-tiba, ya, mereka diserang oleh para militer yang sudah mengetahui lokasi keberadaan mereka untuk siaran. Mereka pun langsung berpencar menjadi dua kelompok dan akan bertemu kembali di rumah Clemente. Di sini, Jose diberi tugas dari Sebastian untuk membawa alat siaran dan mereka pun berhasil kabur dari kepungan prajurit. Ketika mereka di pertengahan jalan, Rio menugaskan Chico dan Lucia untuk menemani dan melindungi kedua jurnalis untuk menuju ke kota. Di sini, jurnalis berjanji kepada Rio akan menerbitkan berita kalau sudah tiba di kota. Di saat Rio dan para pemberontak sudah sampai di lokasi perbatasan, mereka melihat para prajurit yang sedang berjaga. Dan ketika mereka menyeberang, ya, baku tembak pun tak terhindarkan. Elma, Jose, dan dua orang penyiar radio yang berhasil kabur duluan melihat pertempuran di atas bukit. Elma yang membawa senjata sniper pun membantu dari atas bukit dengan senjatanya. Namun, yang pada akhirnya, mereka pun ketahuan yang membuat Elma dan Jose bersembunyi di balik pohon. Di saat yang sama, Elma melihat Rafael yang berjalan sempoyongan dengan luka tembak yang bersarang di tubuhnya. Saat berusaha menolong Rafael, ia juga melihat Tony yang tergeletak dengan luka tembak yang cukup parah. Elma kemudian membawa Rafael ke pinggir sungai agar berada di tempat yang lebih aman. Di sana, Jose ditugaskan untuk menjaga Rafael, sementara Elma bergegas kembali untuk menyelamatkan Tony. Sayangnya, saat Elma tiba, Tony sudah tewas. Dengan perasaan sedih, ia kembali ke tempat Rafael berada. Namun setibanya di sana, Jose justru telah menghilang entah kemana, meninggalkan Rafael seorang diri yang sudah tewas. Di sisi lain, Montenegro yang melihat banyak pasukan yang tewas, langsung memerintahkan seluruh tentaranya untuk memburu para pemberontak. Ia juga memerintahkan mereka merebut radio pemancar yang berada di tangan para pemberontak. Di malam harinya, Sebastian tiba di tempat persembunyian dan memberitahu Rio bahwa Jose telah menghilang. Ia juga menjelaskan bahwa radio pemancar tersebut dibawa oleh rekannya yang kini juga tidak diketahui keberadaannya. Tak lama kemudian, mereka mendapat informasi bahwa Montenegro akan tiba di lokasi itu dalam waktu 1 jam. Menyadari situasi semakin berbahaya, mereka segera meninggalkan tempat persembunyiannya agar pergerakan mereka tidak diketahui oleh pasukan militer. Keesokan paginya, Rio, Elma, dan dua anggota pasukannya mengamati beberapa tentara yang sedang berjaga. Saat Jacob hendak menyergap salah satu prajurit, tiba-tiba, ya, batu tersebut dilempar oleh Jose. Melihat Jose akhirnya kembali, Elma pun merasa sangat lega. Bukan hanya berhasil ditemukan, Jose juga membawa radio pemancar yang sebelumnya hilang. Jose mengaku menemukan radio itu di dekat jasad teman Sebastian yang telah tewas. Escuchado los disparos, tenemos que cruzar ya. Di sisi lain, Montenegro yang mendengar suara tembakan itu bergegas mencarinya. Dan ia juga mendapatkan informasi bahwa pasukan pemberontak itu akan menuju ladang lahar dan Montenegro akan mencegahnya. Tak lama berselang, pasukan pemberontak pun tiba di ladang dan bersamaan dengan pasukan militer yang juga sampai untuk menghabisinya. Seketika, perang pun pecah di ladang tersebut. ¡Fuego! Ya, Jacob yang tertembak 2 kali pun dengan sengaja maju sendiri dengan bertujuan memperlambat pergerakan mereka. Dan ketika Jacob ingin diinterogasi oleh Montenegro,
Ya, ledakan itu membuat leher dari Montenegro terluka. Lalu, para pemberontak segera memasuki terowongan untuk bersembunyi, bersamaan dengan pasukan militer yang terus menembakinya. Di sini, Elma pun terkena tembakan di kaki dan temannya membantunya yang membuat mereka semua berhasil masuk. Saat pasukan militer mulai berdatangan dan memasuki terowongan, Elma terus menembaki mereka untuk menghambat laju pasukan. Menyadari persediaan peluru Rio telah habis, Elma menyuruh Rio segera melarikan diri. Di tengah perjalanan, Rio bertemu dengan Jose. Jose yang kini telah kembali bisa berbicara segera bertanya, "Di mana Elma?" Sementara itu, pasukan militer yang menyadari bahwa mereka akan terus kehilangan banyak prajurit jika tetap masuk ke dalam terowongan, untuk mengakhiri perlawanan, mereka melemparkan sebuah granat ke dalam terowongan guna menghabisi para pemberontak. Ledakan dahsyat pun terjadi dan Elma gugur dalam pertempuran itu. Singkat cerita, setibanya Montenegro di markas militer, ia diberi sebuah koran oleh atasannya yang memuat berita tentang kekejaman pasukan militer terhadap El Mozote. Berita tersebut merupakan hasil liputan seorang jurnalis yang sebelumnya ikut bersama pasukan pemberontak dan berhasil mendokumentasikan kekejaman yang dilakukan militer di desa tersebut. Laporan itu kemudian menyebar luas dan menjadi sorotan dunia internasional. Di markas pemberontak, Rio bersama pasukannya menyusun rencana untuk menghabisi Montenegro sebagai aksi balas dendam atas kekejaman yang dilakukan. Sementara itu, Rio dengan sengaja menyebar lokasi markas mereka agar dapat dilacak oleh para militer. Sebagai bagian dari rencana tersebut, mereka merakit sebuah pemancar radio palsu yang telah dipasangi bom di dalamnya. Tujuannya agar Montenegro merebut pemancar itu. Ketika pemancar tersebut telah berada di tangan Montenegro, Rio akan meledakkan bom itu dari jarak jauh. Este programa Kemudian, mereka melakukan es siaran dedicado a radio guna keberadaan mereka diketahui oleh para militer. Dalam siaran itu, Sebastian mengucapkan bela sungkawa atas tewasnya warga El Mozote dan meminta agar semua bersatu untuk melawan ketidakadilan ini. Di waktu yang sama, yang lain melancarkan aksinya tersebut dengan meninggalkan alat pemancar radio dan melumuri senjata dengan darah ayam. Tak selang berapa lama, pasukan militer pun datang ke lokasi dan perang pun pecah. Para pemberontak pun lari dan berpura-pura meninggalkan alat pemancar radio palsu tersebut. Dan para militer yang menemukan langsung membawa radio tersebut kepada Montenegro. Singkat cerita, di siang harinya mereka segera melancarkan rencana yang telah disusun. Namun saat helikopter yang membawa Montenegro tiba di lokasi, bom yang dipasang radio palsu itu gagal diledakkan karena remote-nya tidak berfungsi. Padahal, cara itu merupakan satu-satunya peluang paling mudah untuk menghabisi Montenegro. La gran puta! Di tengah keputusasaan, Jose mengajukan diri untuk pergi ke desa tersebut dan meledakkan bom dari jarak dekat. Ia menjadi satu-satunya orang yang dapat mendekati target tanpa menimbulkan kecurigaan, karena wajahnya belum diketahui oleh pasukan militer. Setibanya di lokasi, Jose menemukan sebuah kotak semir sepatu. Ia pun memanfaatkannya untuk menyamar sebagai tukang semir sepatu agar tidak dicurigai. Saat berusaha mengintip ke dalam ruangan untuk memastikan keberadaan pemancar radio palsu, lalu gerak-geriknya Jose diketahui oleh salah seorang prajurit. Kotak yang dibawanya pun digeledah. Beruntung, tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Alih-alih ditangkap, Jose justru diperintahkan untuk menyemir sepatu Montenegro. Que destruyen nuestro país con su comunismo ateo. ¿No lo viste? Setelah memastikan bom itu berada bersama Montenegro, Jose segera pergi membuang kotak semir sepatu. Lalu ia kemudian mengambil tombol pemicu ledakan yang sebelumnya ia simpan. Saat hendak mengambil pemicu itu, seorang prajurit militer telah mempergokinya. Beruntungnya, Rio tepat waktu dan langsung menghabisi prajurit tersebut. Lo han encontrado. Montenegro se va a ir en helicóptero. Setelah itu, mereka berdua segera menaiki bukit sebelum Montenegro sempat pergi menggunakan helikopter. Begitu helikopter lepas landas,
Jose tanpa ragu langsung menekan tombol pemicu. Dalam sekejap, bom meledak dan Montenegro tewas seketika. Akhirnya mereka semua berhasil membalaskan dendam warga Emoljote yang telah dibantai oleh pasukan militer. Setelah kemenangan itu, Jose berencana pulang ke desanya untuk memberikan bunga di makam sang ibu sebagai penghormatan terakhir dan penutup perjuangan panjangnya. Sekian itu aja alur film dari kisah nyata El Salvador. Jangan lupa di like aja, nggak usah di subscribe. Terima kasih.